Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu tentang 20 sifat wajib Allah yang wajib kita ketahui dalam kehidupan kita. Langsung saja, yang pertama itu adalah wujud. Wujud itu artinya ada. Wujud mempunyai dalil akli, yaitu dengan adanya alam semesta ini, maka cukup bagi kita selaku umat manusia untuk mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang ada, karena pada dasarnya tidak akan masuk akal apabila ada sesuatu yang diciptakan sedangkan pencipta itu sendiri tidak ada. Dan dalil naklinya dalam surah Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi, sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing untuk tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah, Rabb semesta alam seisi yang menciptakan dunia ini. Dan yang kedua itu adalah Qidam. Qidam itu artinya terdahulu atau berawal. Dalil aklinya yaitu seandainya Allah Kudus, ada awalnya, pasti Allah membutuhkan yang menciptakan, dan itu mustahil bagi Allah. Dan dalil naklinya dalam surah Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, dialah yang awal dan yang akhir. Jadi harus kita percayai bahwa Allah itu yang terdahulu. Dan yang ketiga ini adalah Baqo. Baqo ini adalah kekal. Dalil aklinya adalah seandainya Allah itu panah atau rusak atau tidak kekal, pasti Allah itu hudus. Dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalil naklinya itu dalam surah Ar-Rahman ayat 27 yang berbunyi, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Lanjut, yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadis. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dalil aklinya, seandainya Allah mumatsalah atau menyerupai makhluk, maka Allah tidak ada bedanya dengan makhluk, dan itu mustahil dan sangat mustahil. Dalil naklinya dalam surah Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi, tidak ada satupun yang serupa dengan Dia. Jadi tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian yang kelima ini adalah qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Dalil aklinya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan hal lain, maka Allah dapat dinyatakan sebagai sifat dan bukan zat, karena pada dasarnya zat itu sendiri tidak membutuhkan zat lainnya untuk berdiri sendiri. Dan dalil naklinya dalam surah Al-Ankabut ayat 6 yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini. Dan yang keenam ini adalah wahdaniyat, esa atau tunggal. Yang dalil aklinya, seandainya Allah itu ta'adud atau tidak tunggal, maka tidak akan ada ciptaannya, karena apabila Allah ada dua, tentu mereka akan berbagi pendapat, dan tidak mungkin Allah itu berbagi pendapat, itu sangat mustahil. Maka tidak mungkin Allah itu bersifat ta'adud. Dalil naklinya yang tercantum dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi, 1.
Dialah Allah yang Maha Esa. Dan yang kedua, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Yang ketiga, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan yang keempat, tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Yang ketujuh ini adalah kudrat. Kudrat ini adalah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Dalil aklinya, seandainya Allah tidak bisa apa-apa, pasti tidak akan pernah ciptaannya itu, tidak akan pernah ada ciptaannya itu, dan itu mustahil bagi Allah. Dan dalil naklinya dalam surah Al-Baqarah ayat 20 yang berbunyi, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang ke-8 adalah iradat atau berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri. Karena itulah ketika Ia telah berkehendak akan segala sesuatu, maka segala sesuatu itu pun akan terjadi, kun fayakun gitu. Dan dalil aklinya, jika Allah bersifat berkehendak, maka Allah akan memiliki sifat terpaksa atau karoha, sedangkan sifat itu mustahil, karena tidak mungkin Allah itu bersifat kudroh. Jadi dalil naklinya itu dalam surah Hud ayat 107 yang berbunyi, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Kemudian yang ke-9 yaitu ilmun. Ilmun itu artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan serta kepandaian atas apapun, artinya ilmu yang Allah miliki itu tidak terbatas dan tidak juga dibatasi. Jadi dalil aklinya dalam hal ini, jika Allah tidak berilmu, tentunya Allah tidak akan berkehendak. Sedangkan jika Allah tidak berkehendak, maka hal tersebut akan menjadi hal yang sangat-sangat mustahil. Dan dalil naklinya dalam surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang ke-10 itu adalah hayat. Hayat itu artinya hidup. Hidupnya Allah adalah kehidupan yang tidak ada yang menghidupkannya, akan tetapi Dia hidup dengan zatnya sendiri. Dalil aklinya berarti apabila Allah tidak hidup, maka tidak akan ada sifat kudrot. Hal tersebut mustahil, sangat-sangat mustahil, karena akan menyatakan lemahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak mungkin. Jadi dalil naklinya dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Lanjut, kemudian yang nomor 11. Yang nomor 11 ini adalah sama. Sama ini adalah mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar apapun yang ada di bumi. Bahkan tidak ada suara yang luput, sekalipun suara yang sangat, bahkan suara yang sangat pelan. Dengan kata lain, pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda dengan makhluknya, karena Ia tidak terhalang oleh apapun itu. Dalil aklinya, tidak masuk akal apabila Allah itu tidak mendengar, sedangkan Dia yang menciptakan kita. Tidak mungkin itu. Jadi dalil naklinya dalam surah Asy-Syurah ayat 11 yang berbunyi, dan Dialah yang maha mendengar dan melihat. Kemudian nomor 12 yaitu adalah basar atau melihat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta dan bahkan penglihatannya bersifat mutlak. Dengan kata lain, penglihatannya tidak dapat dihalangi. Hal ini juga dinyatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 265 yang menyatakan bahwa Allah Maha melihat atas apa yang Dia kerjakan oleh umatnya. Dalil aklinya menyatakan bahwa tidak masuk akal apabila Allah itu tidak bisa melihat. Ya pasti, tentu saja tidak mungkin. Dan dalil naklinya dalam surah Asy-Syura ayat 11, dan Dialah yang mendengar dan melihat. Kemudian ada yang ke-13, sifat Allah yang ke-13 ini adalah qalam. Dan qalam ini artinya itu berbicara. Allah berfirman atau berkata di dalam kitabnya yang diturunkan pada Nabi dan Rasulnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya wahyu berupa Al-Quran, dan juga terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 164 yang berbunyi, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Itu hadis surat An-Nisa ayat 164. Kemudian nomor 14 ini itu adalah kaunuhun qadiron, yang itu artinya berkuasa. Suatu keadaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa untuk mengadakan serta meniadakan. Hal ini tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala yang berbunyi. Hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali sinaran itu menyinari mereka, maka mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Hadis Quran surah Al-Baqarah ayat 20. Kemudian yang ke-15 yaitu kaunuhu muridon, yaitu artinya berkehendak. Keadaan dari Allah yang dapat menghendaki atau menentukan tiap-tiap sesuatu bagi makhluknya, seperti menentukan nasib, menentukan takdir manusia itu sendiri, yaitu tercantum dalam Quran surah Hud ayat 107 yang berbunyi, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Hadis Quran surah Hud ayat 107. Kemudian yang ke-16 ini adalah kaunuhu aliman, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui. Keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui atas segala sesuatu, kemudian apa yang telah terjadi dan akan terjadi. Hal ini dibuktikan dalam Quran surah An-Nisa ayat 176 yang berbunyi, mereka meminta fatwa kepadamu tentang qalalah, atau katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang qalalah, yaitu jika seorang yang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai atau menguasai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut. Dan jika mereka ahli waris itu sendiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan.
Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu yang kamu lakukan. Hadis Quran Surah An-Nisa ayat 176. Kemudian yang nomor 17 adalah kaunu hayan, yaitu berarti hidup. Keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup, tidak pernah tidur, juga tidak akan tertidur serta tidak lengah, seperti yang ditunjukkan dalam surat Quran surah Al-Furqan ayat 58 yang berbunyi, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Hadis Quran surah Al-Furqan ayat 58. Kemudian yang nomor 18 sifat wajib Allah itu kaunuhu sami'an, atau mendengar. Keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendengar hambanya, baik doa dan segala permintaannya, tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang telah benar daripada jalan yang sesat, karena ia barang siapa yang ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul atau tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadis Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Kemudian yang ke-19 yaitu adalah kaunuhu basiron, atau melihat. Keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat termasuk gerak-gerik manusia. Karena itulah sebaiknya manusia bersifat baik. Hal ini dinyatakan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hadis Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Kemudian yang terakhir ini adalah yang ke-20. Itu adalah kaunuhu mutakalimun, yaitu Allah itu bersifat berfirman atau berkata-kata. Keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkata-kata, dengan kata lain, Allah tidak bisu, melainkan berbicara serta berfirman melalui ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Dalil dalam Al-Quran yang berbunyi pada surah An-Nisa ayat 164, yaitu, dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu dan kepada Musa Allah yang telah berfirman secara langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan serta berbagi kepada saudara-saudara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.